Ya, kembali bersama kami langsung saja Ya, Pak Abdul Fikar selaku Iya. pakar hukum pidana tadi. Iya, apa gini sebenarnya tadi saya menyebut ada satu undang-undang gangguan kan itu undang-undang administrasi juga sebenarnya. Ya mirip lah dengan undang-undang politik. Tapi yang terjadi di dalam perkembangan undang-undang politik itu adalah yang seringkali aspirasi yang muncul ya itu kepentingan-kepentingan yang terlalu pendek gitu. Ya, coba kita lihat undang-undang MD3, ya kan? Baru kemarin dirubah ketika ada aspirasi kepentingan dirubah ya, sekarang mau dirubah lagi nih. Begitu ada kesadaran oh yang menang tuh harus ada ketuanya juga, mau dirubah lagi sekarang gitu. Nah itu politik itu terlalu pendek ininya, apa namanya, terlalu dinamis tadi kalau katakan bahasa dinamis. Bahasa yang lain adalah terlalu dinamis. Tetapi bahasa yang jadi sebenarnya adalah ya? Itu tadi banyak kepentingan politik yang terlalu pendek gitu, karena memang tujuannya itu kan berebut kekuasaan gitu. Nah tapi yang mestinya itu yang dipikirkan oleh para politisi ya, sekaligus mestinya juga jadi negarawan gitu. Maksud saya bagaimana menciptakan undang-undang yang bisa mengakomodasi semua kepentingan dalam waktu yang panjang gitu. Ya kan sekarang udah kelihatan nih kan, zaman sekarang adalah indikasinya milenial ini semua digantungkan pada transaksi online gitu. Nah ini saya kira juga harus diantisipasi ke depan gitu. Ya artinya bisa jadi nanti sistem politik, sistem pencoblosan itu tidak lagi harus datang ke TPS gitu. Bisa juga lewat gadget tuh dari rumah. Nah, ya bisa seperti itu perkembangannya gitu loh. Nah itu yang harusnya juga diantisipasi gitu. Karena dan aturan-aturan itu ya saya kira kan sudah mulai dipikirkan mencoblos elektronik itu sudah wacananya juga sudah keluar beberapa waktu yang lalu gitu. Betul. Dalam pembahasan undang-undang pemilu kemarin sudah muncul itu e-voting, e-counting dan sebagainya. Tapi kemudian muncul lagi di beberapa kasus ini bahkan bisa lebih mudah untuk dimanipulasi dan sebagainya. Akhirnya nggak jadi. Baru kemudian berpikir tentang biaya yang ada, sebab itu seluruh peralatan kan harus diadakan, sehingga akhirnya ya sudah kita kembali ke konvensional, apalagi setelah teman-teman berkunjung ke beberapa negara yang tadinya dia menggunakan e-voting, dia tinggalkan kembali ke konvensional. Itu, jadi perkembangan seperti ini yang akhirnya membuat yang memang niat kita mau sederhana dan ringan lah, tidur di kamar, saya ya kan, gitu ya saya pilihannya Bang Fikar, kan gitu kan, itu. Tapi nggak bisa akhirnya, nggak bisa karena begitu teman-teman saya tidak ikut sih, begitu tanya ke Jerman, ke beberapa ini kenapa, ternyata tingkat kerawanan untuk bisa dimanipulasi lebih tinggi ya. Karena itu kan alat yang dijalankan oleh orang, dan orang itu bisa disuruh pilih Pak Indra, bisa disuruh Bang Fikar gitu loh. Itu kira-kira ini akhirnya setelah kembali nggak jadi lagi itu kira-kira perkembangan yang ada. Sebenarnya sudah diantisipasi begitu ya, sudah mencoba melihat ke depan gitu, ada kemungkinan terjadi apa di tahun-tahun ke depan gitu. Tapi kembali lagi ya melihat realistisnya. Yang menggunakan saja sudah nggak pakai lagi sekarang. Kok kita masih mau ini, akhirnya kita mundur lagi. Itu kira-kira contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Indra, bahwa ya politik ini dinamis ya, sangat dinamis. Apalagi kalau sudah di situ ada kepentingan. Tapi memang Bang Fikar, kita kalau sudah di sana itu nggak bisa juga berhindar dari kepentingan. Kan ada teorinya perumusan kebijakan, apalagi ini kebijakan publik, pasti berbagai kepentingan akan main di situ. Itu kita tidak bisa hindarkan. Cuma bagaimana sebisa mungkin kita mengakomodir kepentingan ini supaya tidak tabrakan, tetapi tidak merugikan kepentingan publik, kan gitu ya. Kan undang-undang itu kan aturan yang kita rumuskan untuk publik kan gitu. Nah, kalau begitu masuk ke area politik seperti yang disampaikan oleh Pak Indra dan Bang Fikar tadi, pasti di situ kan isinya partai politik, tentang survival, tentang penambahan dan lain sebagainya, itu akan bercampur di situ. Nah, sulit terhindarkan. Gitu. Jadi saya mau katakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
niatnya itu sepanjang-panjangnya gitu ya. Tetapi tidak ada jaminan menjelang pemilu 2024 nanti kalau itu tidak dirubah, pasti akan. Karena mau tidak mau harus mengakomodir apa yang terjadi di masyarakat. Di lapangan. Iya, nah kembali lagi mengenai pilkada 2018 ini kan berdasarkan pilkada yang sebelumnya gitu, bagaimana isu SARA juga sangat meningkat begitu dengan kampanye hitam dan segala macamnya. Untuk antisipasi sendiri bagian dari pasukan cyber dari polisi sendiri sejauh ini, Pak? Ya, saya mau ikut menambahkan soal politik tadi. Oke, silakan. Menarik kan, kalau politik itu bagi anggota Polri itu harus tahu, tapi tidak boleh berpolitik. Itu digarisbawahin benar itu. Kita boleh tahu politik apa yang terjadi di DPR ya, apa. Justru harus tahu sebenarnya. Justru harus tahu, tapi kita tidak boleh berpolitik. Seperti misalnya Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang revisi Undang-Undang ITE itu kemudian membuat ada perubahan organisasi di kita. Ada Biro Multimedia di Divisi Humas, ada Direktorat Tindak Pidana Cyber di Barreskrim, ada Direktorat Keamanan Khusus. Itu adalah dalam rangka menjawab Undang-Undang ITE. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Lulu, tentu kita memperkuat personil-personil kita di masing-masing Polda. Karena di 171 ini hanya 17 Polda, 17 provinsi ya, pemilihan gubernur, yang di Polda saja yang ada cybernya. Sehingga kita minta, kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan di beberapa polres-polres yang kabupaten kotanya melakukan pilkada. Nah, itu kita ambil, kemudian kita latih bagaimana dia bisa mengetahui dalam patroli cybernya apa yang dia bisa temukan, bagaimana dia memprofiling, kemudian bagaimana dia untuk mencari jejak digital. Itu diajarkan kepada beberapa personil. Kita tambahkan, kita perkuat. Di samping itu kita juga bekerja sama dalam pelatihan-pelatihan itu dengan KPU, Kominfo, KPK. Mereka memberikan semacam pembelajaran tentang bagaimana modus-modus tadi ya, yang perlu, yang bisa dilihat melalui cyber. Kita memang harus optimis di sini. Kita lihat bahwa yang bekerja ini tidak hanya Polri, ya, Pak beliau udah turun sendiri ya, datang ke Kapolri, kemudian membawa Bawaslu, dan kemudian akan terus melakukan komunikasi-komunikasi yang intens untuk bagaimana ya, kita mengantisipasi beberapa hal itu. Di pencalonan ini sudah ya, sudah lewat. Kemudian nanti soal penetapannya, soal pemilihan itu sendiri, penetapan pemenang, maupun sampai kepada mereka yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Kita sudah pikirkan untuk sampai ke sana. Semuanya sampai sedetil itu ya. Oke, mungkin dari pengalaman, adakah pengalaman terkait dengan tadi isu-isu SARA yang coba dimainkan gitu melalui sosmed atau misalnya melalui media-media manapun? Sebenarnya kalau kita bicara pemilu, akan sangat berserakan, akan ditemukan ujaran kebencian, baik berita hoax atau ujaran kebencian terkait dengan SARA ya. Itu nyaris dilakukan oleh banyak kandidat gitu ya. Dan ini bisa jadi dilakukan oleh kandidat dengan tim yang silent ya, maksudnya tim terselubung, tapi bisa juga dilakukan oleh para pendukung yang memang mereka punya kecintaan, kesukaan atau upaya untuk memenangkan kandidatnya ya. Fanatisme yang berlebihan. Ya, dan seterusnya. Dan ini makanya saya katakan relatif dilakukan oleh ketika ada kontestasi sebuah daerah, umpama ada 2 calon, calon pertama, calon kedua mesti akan melakukan hal yang itu. Tinggal nanti dipilah apakah ini emang by design, karena seperti saya bilang tadi ada yang dilakukan oleh kandidat yang dibikin strukturnya sedemikian rupa, lalu ada tim sukses yang tidak resmi melakukan. Tapi ada juga yang dilakukan oleh simpatisan-simpatisan mereka yang dengan keterbatasan kemampuan, keilmuan, kedewasaannya mungkin juga bisa jadi mereka melakukan mendiskusi speech terhadap mendowngrade citra lawan dari ininya. Ya, dengan berbagai modus, dengan cara, dan itu bisa dilakukan inisiatif sendiri. Nah tentu pilihan-pilihan penindakan tentu yang paling utama big fish lah ya kalau kita istilahnya, ya para
calon atau kandidat atau tim sukses yang mendesain itu. Tapi kalau masyarakat kebanyakan itu butuh edukasi ya. Nah, tapi yang paling penting bagi saya adalah ketika para pemimpin bangsa ini baik tingkat kota, kabupaten, apalagi nasional memberikan contoh yang baik, mereka juga tidak memproduksi tindakan-tindakan hoax gitu, tidak memproduksi dengan berbagai modus tentu ya, tindakan yang sara tadi. Saya pikir para pendukung simpatisannya juga akan dengan sendiri terbawa kedewasaannya. Nah makanya memang pilihan-pilihan penindakan kadang-kadang kan gini, mohon maaf ya, kadang-kadang ketika ada penindakan sebuah tindakan pidana itu tidak sampai ke mastermind gitu ya. Di balik siapa otak sebenarnya otak dari itu yang jadi hanya eksekutor di lapangan. Jadi efek jerahnya itu tidak tuntas gitu. Nah, karena bagaimanapun mastermind dengan infrastruktur dana yang dia miliki, apakah di penguasa atau di pemoda atau hal tertentu, ini bisa menggerakkan banyak orang. Nah, mungkin nanti bisa jadi Satgas ini memilah-milah ya. Kalau memang diperlakukan tanpa memilah-milah, saya pikir akan penuh itu. Lapas dan rutan akan banyak sekali yang kayak ditangkap. Karena dengan sosmed tadi ya, setiap orang nyaris memegang HP, akunnya bisa maka pemilahan-pemilahan itu saya pikir sudah terpikirkan lah, ada edukasi, ada persuasi, preventif dan seterusnya. Nah tapi yang penting ini big fish-nya gitu. Nah ini kalau kita lihat di pengadilan itu banyak rata-rata adalah eksekutor lapangan. Nah, ini atau paling nggak setengahnya supervisor begitu ya, belum sampai ke otaknya. Oke, nanti Pak Amir menanggapi, saya Pariwara tetap bersama kami.